Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Diki Awaludin, dan Dirman Rizky Akbar, Dio Muhammad Barkah, Imran Maulana Yusuf, Muhammad Taufik Ramdan. Di sini saya akan, dan proyek saya itu Smart Lamp berbasis Google Assistant. Menurut Effendi, mematikan lampu rumah selama ini juga masih dilakukan secara manual atau masih menggunakan saklar. Hal ini tentu dapat memakan waktu lebih hanya untuk berjalan ke arah saklar lampu yang akan dimatikan. Selain itu, rendahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya di dalam rumah tidak menentukan kemungkinan anak-anak dengan tangan basah bermain dengan saklar lampu, dan sangat berbahaya jika tersengat aliran listrik dari skala tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi specs religion sebagai pengganti saklar manual agar lebih praktis. Menurut Saputra, Hitex Future Home adalah sebuah konsep rumah masa depan yang salah satu konsepnya adalah pengendalian peralatan elektronik dengan menggunakan perintah suara, di mana pada saat itu manusia tidak lagi harus bergerak mendekati sebuah peralatan rumah tangga dan menekan tombol yang ada untuk dapat menghidupkan atau mematikan sebuah alat tersebut. Perintah suara atau voice control sangat memudahkan kita karena tidak perlu lagi untuk berpindah tempat, lebih hemat waktu, dan tidak perlu untuk mempelajari sebuah aplikasi baru. Pemanfaatan smartphone Android telah banyak mengalami perkembangan, apalagi sebagai alat komunikasi dan telepon cerdas. Smartphone Android dapat digunakan sebagai media untuk memasukkan perintah suara dikarenakan teknologi Google Assistant yang terdapat pada Android memungkinkan untuk mengendalikan peralatan elektronik dengan perintah suara voice control. Dani Ardiansyah dan Hermawan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis akan mengimplementasikan sebuah perangkat elektronik, yaitu lampu rumah yang berbasis node MCU untuk pengendalian peralatan elektronik dengan perintah suara voice control melalui Google Assistant pada Android dan menggunakan Wi-Fi internet sebagai media komunikasi data. Alat dirancang bukan untuk menggantikan saklar manual pada umumnya, melainkan untuk menjadi alternatif lain untuk mengendalikan peralatan elektronik sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Maka penulis akan membuat proyek tugas dengan judul Smart Lamp berbasis node MCU dan Google Assistant. Selanjutnya, saya Imran Maulana Yusuf akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada proyek ini. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode prototype. Prototype model adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dibutuhkan, pemrosesan dan data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya, di sisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi dan interface yang menghubungkan manusia dengan komputer. Pada prototyping model, kadang-kadang klien hanya memberikan beberapa kebutuhan umum software tanpa detail input proses atau detail output. Di lain waktu, mungkin tim pembangun atau developer tidak yakin terhadap efisiensi dan algoritma yang digunakan.
Tingkat adaptasi terhadap sistem operasi atau rancangan form user interface ketika situasi seperti ini terjadi model prototyping sangat membantu proses pembangunan software. Proses pada prototyping bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan di sini pada awal pengumpulan kebutuhan. B. Perancangan. Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Selanjutnya, evaluasi prototipe. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan dipergunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Tahap-tahap pengembangan prototipe model menurut Roger S. Pressman, PhD adalah yang pertama yaitu mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengar keluhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Selanjutnya, merancang dan membuat prototipe. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sistem. Prototipe yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan ataupun pengguna. Selanjutnya, uji coba. Pada tahap ini, prototipe dari sistem diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi pengurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototipe yang ada. Kelebihan metode prototipe: 1. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 2. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 3. Menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 4. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan metode prototipe: yang pertama, resiko tinggi yaitu untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik. Ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu dan adanya persyaratan data yang tidak menentu. 2. Interaksi pemakai penting. Sistem harus menyediakan dialog online antara pelanggan dan komputer. Yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Nama saya Dio Muhammad Barkah. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi perangkat kelas dan perangkat lunak. Adapun spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan yaitu Node MCU ESP8266 dengan spesifikasi yang pertama bisa sebagai microcontroller dan memiliki modul WiFi ESP8266. Yang kedua itu memiliki tegangan input 3,3 sampai 5 volt. Terus yang ketiga memiliki 13 pin GPIO. Terus kanal PMW 10 kanal, 10 bit ADC pin 1 plus flash memory atau memiliki memori 4 MB. Clock speed 24 MHz. WiFi IEE memiliki USB port micro USB, memiliki chip USB CH 340G. Terus yang kedua itu relay kabel jumper, breadboard, charger 5 volt, lampu, kabel merah hitam yang biasa sebagai dipakai untuk lampu, terus colokan, bridging lampu. Terus spesifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data penelitian ini yaitu yang pertama Windows 7 sampai 10, Arduino IDE untuk pemrograman versi 1.8.12. Terus untuk perancangannya sendiri menggunakan Rising versi 0.87. Selanjutnya diagram blok sistem. Berdasarkan diagram blok di atas, diperhatikan bahwa sumber tegangan terbagi menjadi dua bagian. Bagian ke-1 aliran arus DC masuk melalui USB charge adapter 5 volt. Dan bagian kedua itu aliran arus AC
masuk melalui plugin 220 volt. Masuknya arus bagian ke-1 ke node MCU ESP266. Artinya controller menyala dengan tanda lampu LED yang menyala pada modul atau berkedip. Tetapi belum dapat digunakan. Untuk dapat digunakan secara optimal harus dilakukan proses pengkodean dengan aplikasi Arduino IDE agar node MCU tersebut dapat bekerja secara optimal. Terus alur dari alat pengendali lampu berbasis Google Assistant ini dimulai dari USB charge adapter dengan plugin 220 volt yang berfungsi sebagai sumber daya utama yang mengalirkan tegangan listrik untuk menyalakan node MCU dan relay. Setelah menyala, terus modul Wi-Fi yang ada di node MCU akan menerima sinyal dari hotspot smartphone yang aktif. Modul Wi-Fi hanya akan menerima sinyal dari smartphone yang data hotspotnya sudah dimasukkan atau diatur dalam pemrograman Arduino. Kemudian jika semua terkoneksi dengan baik seperti aturan di atas, maka user hanya tinggal membuka aplikasi Google Assistant yang ada di smartphone. Lalu pilih akun yang sebelumnya digunakan untuk mengatur relay di website Adafruit.io dan pembuatan perintah di website IFTT untuk Google Assistant. Jika akun sudah selesai, lalu user mengucapkan perintah, maka Google Assistant akan langsung bekerja dan lampu bisa dikendalikan dengan perintah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi perangkat keras. Oke, langsung saja ke materi. Di sini perakitan alat dimulai pada penghubung antara node MCU dengan relay, lalu penghubung relay dengan arus AC 220 volt dan lampunya. Adapun tahapan-tahapan perakitan alat sebagai berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama, hubungkan kabel pada pin VCC di relay dengan pin 3 volt yang ada di node MCU. Yang kedua, hubungkan kabel pada pin ground di relay dengan pin ground yang ada di node MCU. Yang ketiga, hubungkan kabel pada pin in 1 di relay dengan pin D1 yang ada di node MCU. Yang terakhir, hubungkan kabel pada pin in 2 di relay dengan pin D2 yang ada di node MCU. Pada gambar tersebut, kita memilih pin normally close pada relay untuk menghubungkan lampu, karena pin normally close berfungsi sebagai kondisi awal lampu dalam keadaan mati. Kemudian, hubungkan kabel untuk arus AC 220 volt ke pin COM atau ke pin tengah, dan hubungkan juga kabel dari arus AC 220 volt ke lampu. Dan ini adalah gambarnya. Yang selanjutnya yaitu adalah implementasi perangkat lunak. Pembuatan sebuah software pada umumnya pembuatan sebuah software berisi program node MCU dilakukan dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Di sini kita menggunakan versi 1.8.12. Dalam pemrograman microcontroller, untuk dapat mengakses setiap modul yang terpasang diharuskan menambah library. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pemrograman dan pengunggahan dapat sesuai dengan keinginan dan berjalan dengan baik. Adapun pemrograman pada node MCU pada Arduino IDE sebagai berikut. Nah, ini adalah program tersebut untuk menjalankan perintahnya. Ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang prosedur operasional. Prosedur operasional Smart Lamp berbasis Google Assistant dan microcontroller node MCU adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menyalakan alat ini, pastikan semua kabel terpasang dan pastikan kabel yang terpasang pada alat harus sesuai dengan pin agar alat dapat fungsi dengan baik. Yang kedua, hidupkan alat dengan menghubungkan kabel charge bertegangan output 5 volt pada port USB agar modul Wi-Fi menyala dengan tanda indikator LED menyala pada bagian microcontroller node MCU. Dan saat itu juga Wi-Fi yang ada di dalamnya aktif dan mencari konektivitas Wi-Fi yang sebelumnya telah diset atau tercoding di Arduino IDE. Terakhir, buka aplikasi Google Assistant yang ada pada smartphone, lalu pilih account yang sebelumnya digunakan dalam pembuatan perintah di IFTTT dan pembuatan online database di Adafruit.io. Kemudian, ucapkan perintah yang sesuai, maka Google Assistant akan mengirim respon dan alat akan bekerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirman Rizky Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengujian atau demo alat dari proyek skripsi saya yang berjudul Smart Lamp berbasis Node MCU dan Google Assistant. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat apa saja yang akan dibutuhkan. Yaitu pertama ada Node MCU tipe ESP8266, lalu ada relay, kemudian 2 buah lampu, lalu kabel yaitu kabel jumper dan charger 5 volt, dan tentunya smartphone yang digunakan untuk mengakses aplikasi Google Assistant. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian alat. Pertama-tama pastikan semua kabel terhubung dengan benar seperti ini. Dan apabila sudah terhubung dengan benar, kita buka saja smartphone kita, lalu aktifkan hotspot pribadi atau hotspot di HP kita. Setelah aktif hotspotnya, Node MCU akan langsung menerima sinyal dari hotspot HP kita melalui perantara modul Wi-Fi-nya. Apabila sudah terhubung, kita buka aplikasi Google Assistant-nya. Kita ucapkan perintah yang sesuai atau yang sudah dibuat sebelumnya. Turn on the light 1. Oke, lampu 1 siap dinyalakan. Turn on the light 1. Maaf, sepertinya perangkat itu. Turn on the light 2. Oke, lampu 2 siap dinyalakan. Turn off the light 2. Oke, lampu 2 siap dimatikan. Dan itulah hasil pengujian atau demo alat dari proyek skripsi yang saya buat yang berjudul Smart Lamp berbasis Node MCU dan Google Assistant. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.